900 ya dari Agustus saja. Ini sudah 3 kali lipat. Selamat bertemu kembali di Saham Cerdas. Kali ini kita akan bahas untuk Jumat 15 September ya. Baik, ini adalah wave trend untuk Jumat, maksudnya Kamis untuk analisis Jumat. Nah, kita perhatikan ada yang baru nih seperti Toba, kemudian ada apa ini Pegas ya, yang tadinya merah sudah mulai hijau gitu ya. Jadi ini mungkin menarik ya. Kemudian Doit ini juga ya. Jadi ini yang istilahnya itu rebound mungkin ya dari merah mulai menjadi hijau ya. Nah, BRPT ini juga dari orange dia balik ke hijau ya. Nah, cuman nanti kita harus cek dulu kalau terlalu banyak yang dilihat, mungkin tetap kita bisa sorting mana yang profitnya itu positif di atas 10% ya. Daripada kita terlalu banyak semua dibeli, ya kita pilih saja yang profitnya di atas 10%. Nah, ini setelah kita cek, ternyata ini yang lolos ya. Jadi beberapa seperti Toba tadi ternyata profitnya kecil ya, sehingga tidak layak untuk kita perhatikan. Walaupun pasti untuk trading jangka pendek, ya memang ada pergerakan. Cuman ya, kita pilih yang lebih aman saja. Nah, yang cukup aman dengan profit di atas 4 ini misalnya ini HATM ini profit 41% ya. Ini Hapko Transmaritima. Memang dia sudah mulai menyentuh bagian atas ya sehingga ada risiko untuk turun lalu naik lagi lebih tinggi, kita tidak tahu, mungkin di sini pullback dulu bisa naik lagi. Nah, tergantung style Anda apakah mau menunggu dia breakout atau masuk saja dan kemudian cut loss kalau ternyata berbalik ya. Kalau dilihat dari candlenya ini kan close ke atas ya, jadi pernah turun tapi balik lagi ke atas. Nah, itu HATM. Kemudian Harum, nah ini Harum kemarin breakout dan ternyata tetap lari ya, lari ke atas ya. Ini dia kalau yang senang dengan breakout biasanya malah cocok yang seperti ini ya. Dia udah breakout dan lari. Istilahnya itu adalah angkatan udara gitu ya. Kalau ada breakout malah dia ambil gitu. Karena biasanya breakout atau all time high biasanya terus lari sampai akhirnya dia eh, menurun atau melemah pergerakan. Nah, INKP ini Indah Kiat juga dia breakout ya. Kita lihat dia new high, naik walaupun turun. Nah, ini sudah apa ini? Shooting star ya, jadi kayak turun ya. Mungkin masih ada kemungkinan turun, tapi bisa juga tetap naik karena dia statusnya breakout. Breakout biasanya strong ya. Nah, ini seperti ini, break tapi turun lagi, break lagi, turun lagi. Ya, tergantung style Anda. Kalau jangka pendek, mungkin Anda hati-hati. Kalau jangka panjang, mungkin berani malah. Mark, ya. Nah, Mark ini saya suka malah karena kemarin analisis kita dia masih di antara harga yang wajar ya, di antara hijau dan putih ini. Dan hari ini dia naik 4% ya. Mungkin masih bisa naik lagi ke 670 atau bahkan dia naik ke 700 ya, kita tidak tahu. Ini lebih aman ya setup yang seperti ini. Kalau daerah belinya itu masih antara yang hijau dan putih ini lebih aman. Kalau sudah mendekati merah, lebih baik tunggu kalau breakout ya, breakout lari ke atas. MEDC ini breakout ya, Medco breakout kita lihat ini adalah batasnya sebelumnya. Ya, nah ini kan batas sebelumnya nih. Ternyata dia di break ya, di break dan dia masih lari ya, tapi sekarang mungkin terjadi ada sedikit konsolidasi istilahnya atau nanti bisa lari lagi. Tentu ada kemungkinan juga turun ya, tapi kalau kita perhatikan ini volumenya mengecil waktu dia merah, mungkin menaik lagi masih. Tambahnya saham energi sedang bergerak ya ke atas.
MTEL hari ini turun cukup drastis. Saya kira ini ada bisa kita lihat ya apakah besok mantul balik atau tembus ini secara volume nih ya. Jadi dia memang sudah harga atasnya ini kan puncaknya di sini dan mungkin dia masih konsolidasi apakah akan breakout atau akan turun lagi. Kalau ragu-ragu jangan dibeli, tidak ada kewajiban. PNBN ya, PNBN ini sepertinya terjadi koreksi kemarin. PNLF-nya sudah koreksi, PNBN ya hampir terjadi koreksi, tapi dibandingkan dengan perbankan yang lain, Bank Panin ini yang paling kuat ya, masih bisa bertahan untuk sideway ya. Nah ini bisa turun sampai 1280 atau kembali naik dan breakout ya. Nah kita tidak tahu. Tapi kalau ragu-ragu ya jangan dibeli dulu, kita tunggu dulu hijau lagi ya. Nah ini ada yang baru PRDA, Prodia ya. Prodia ini perusahaan ini juga profit marginnya 14% ya, artinya perusahaannya cukup sehat operasionalnya dan dia sudah tren naik ke atas, cuman dia sudah di batas atas yang merah ini ya, secara struktur ya. Sehingga ini sebenarnya yang ditunggu adalah breakout. Ini pernah naik terus turun lagi sehingga ada sesuatu yang di sini batasnya ya. Jadi tampaknya dia belum berhasil untuk breakout ya di daerah inilah di 6.400 ya. Jadi ya lebih aman tunggu kalau breakout. Dan ada kemungkinan turun dulu sini terus naik lagi. Esker ini yang sudah lari jauh nih. Ternyata kemarin volumenya meningkat dan hari ini lebih tinggi lagi, 10% lagi. Jadi dalam 2 hari dia 20% ya. Ini naik 10% dan kemudian naik 10% lagi. Ini luar biasa. Kita nggak tahu apa sentimennya menggerakkan, tapi memang perusahaan ini secara operasional profit marginnya 12%, artinya ya cukup bagus ya. Cuman dia dari base-nya ini dari 600 sudah 1.900 ya dari Agustus saja. Ini sudah 3 kali lipat ya. Ini 3 kali lipat ya, luar biasa. Jadi ya kalaupun mau ambil ya sedikit saja karena kemungkinan turunnya jadi besar ya. Tapi bisa saja lari lagi karena kita harus cek harga wajarnya ya. Oke, SKRN. SKRN ini sedang balik lagi per green ya. Nah, ini malah masuk ke harga wajar ya di tengah sini. Tapi bisa saja dia turun dulu. Nanti kita lihat kalau sudah mulai balik hijau ya. Ini seperti ini udah merah lalu mulai hijau lagi. Nah, ternyata dia naik. Tapi ternyata turun lagi. Tapi trennya kan naik terus. Ya, nah, Anda bisa beli nyicil. Nah, turun lagi harapannya nanti naik lagi ya. Seperti ini. Soci. Soci ini apa? Layaran kayak ya marine shipping ya. Nah ini juga sudah menyentuh yang merah ini kemarin, sekarang turun ya, sedang turun koreksi, bisa ditunggu ya, di putih ini atau di hijau ini ya. Nah, tapi secara tren dia sebenarnya sedang naik ya. Nah, transportasi pada naik ya, mungkin menyambut e-commerce atau shipping untuk coal ya, bisa saja seperti itu. TKIM masih naik tapi sudah melemah, ini tidak bisa melewati ini. Jadi bagian atas. Sebenarnya dia itu breakout ya, breakout. Atau kita lihat, oh iya iya iya. Ini kalau dari weekly-nya sebenarnya dia masih punya ruang yang cukup banyak ya. Dia pernah nilainya itu tinggi sekali ini. Coba kita lihat monthly. Oh, dia pernah sampai 15.000, 16.000 ya sekarang. Cuman ini memang saham mahal ya, artinya beli 1-2 lot juga sudah lumayan. Tapi ini potensinya memang sampai 14.000, 15.000 ya.
Berapa sih potensinya? Berapa sampai sini ya? Itu 68%. Ya, ini bisa menjadi pertimbangan aja. TPMA, ini TPMA, ini juga pengangkutan. TPMA. Ya, ini juga kalau kita lihat dari weekly, ini kan masih ada potensi sampai paling tidak yang merah ini ya 750 atau bahkan lebih tinggi di 960-an ya. 1000 ya. 1000 ya. Jadi ini hanya potensi ya, bisa naik turun. 45%. Ya, jadi bagi yang suka dengan setup breakout ya, ini kan sudah apa cup handle atau ini juga mungkin sebelah sini turun lagi baru tembus ya. Ya kalau yang suka setup seperti itu. Saya termasuk yang lebih hati-hati, saya lebih suka ketika pullback. Nah, ini untuk UNTR ya masih ada potensi naik sampai 30.000. Ya, ini dari berapa ini? Anggap sampai sini ya 30.000. Hanya 10% ya. 10%. Atau kalau lebih tinggi lagi sampai atas itu ya, tapi kan kita tetap ada risiko ya. Kalau angkanya besar-besar, ini 31%. Ada pilihan tadi yang lebih potensial ya. Ini Wismila kemarin sudah koreksi dan sekarang lompat ini berapa persen ini? 22% hari. Ya, kemarin kita perkirakan, nah, tapi ini rokok ya, tidak semua orang mau di saham rokok ya. Ya, kalau dulu saham rokok yang terkenal ya Sampurna atau Gudang Garam. Kalau ini sekarang yang sedang tren naik Wismila. Oke, itu semua yang tadi sudah uh, kita lihat dari deteksi dari wave trend. Jadi wave trend memudahkan kita untuk mencari kandidat. Sebenarnya lebih banyak lagi tadi kandidatnya. Lalu sudah kita sortir lagi mana yang perusahaannya itu cukup sehat, yaitu profit marginnya itu di atas 10%. Artinya perusahaan itu mendapatkan laba dari operasionalnya. Ya ada yang bergerak tapi ternyata minus dia sebenarnya ya. Ya mungkin itu hanya sentimen sesaat orang-orang yang trading ya. Ya, silahkan disesuaikan dengan gaya masing-masing. Tidak usah semuanya dibeli ya. Jadi tidak ada jaminan semua prediksi pasti ya sebenarnya salah. Tapi ada sebagian yang lebih bermanfaat lah itu. Ya, demikian main-main saja. Yang penting hasilnya bukan main ya.